Sore hari ini kita akan membahas periode yang terakhir dalam kehidupan pelayanan seorang John Sung. 3 minggu yang lalu kita membahas periode air, periode pintu, dan minggu lalu periode merpati. Dan pada sore hari ini kita akan membahas 2 periode sekaligus, karena di bagian periode kubur yang terakhir, sangat singkat kehidupan pelayanan John Sung. Namun meskipun demikian, kita juga bisa belajar dari apa yang John Sung lakukan pada masa akhir hidupnya. Nah, keempat ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, dibacakan, merupakan kesaksian dari Rasul Paulus pada masa pelayanannya. Nah, kita tahu bahwa Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan dengan sangat amat luar biasa, khususnya dalam menjangkau orang-orang non-Yahudi. Banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Namun meskipun Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, bahkan bisa melakukan banyak mukjizat, dalam kehidupan pelayanannya dia diizinkan oleh Tuhan mengidap satu penyakit yang kita tidak diberitahukan secara jelas apa penyakit yang dia derita pada waktu itu. Tapi di sini dia saksikan bagaimana Tuhan mengatakan, bagaimana dia menyaksikan bahwa Tuhan telah mengizinkan utusan si iblis untuk menggocoh Rasul Paulus dengan sakit penyakit, satu duri dalam daging. Dan semua ini dikatakan terjadi dalam kehidupannya. Paulus melihat agar dia tidak meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka dia diberi suatu duri dalam daging. Nah, ini adalah satu gambaran, satu penyakit yang sangat menyakitkan bagi Paulus. Seperti duri dalam daging, memberikan satu penderitaan bagi Paulus juga dalam masa pelayanannya. Dan tentang hal ini Paulus sudah berdoa, bahkan 3 kali. Dia berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Dengan kata lain, agar dia bisa pulih dari sakit penyakit yang dia derita. Dan Tuhan menjawab Paulus bahwa kasih karunia-Nya itu cukup bagi Paulus. Bahkan dalam kelemahannya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan tidak sembuhkan Paulus, dengan kata lain. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menjawab doanya. Tapi Tuhan punya kehendak yang lain bagi Paulus, bahwasanya dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan pelayanannya. Meskipun dia dalam keadaan sakit, tidak berarti pelayanannya tidak efektif. Tuhan masih memakai Paulus, dan pekerjaan pelayanannya berkembang dengan pesat. Dan ketika Tuhan mengatakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus sadar bahwa inilah kehendak Tuhan baginya. Sehingga dia katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah, bersyukur atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi dalam kelemahannya itu, Paulus juga di saat yang sama merasakan bagaimana Tuhan tetap memberikan dia kekuatan di dalam melayani. Dan Paulus sampai di titik di mana dia sudah berserah penuh kepada Tuhan. Dia katakan, karena itu aku senang. Bagaimana mungkin seorang yang dalam keadaan sakit mengatakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Paulus sampai di titik memahami bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi dirinya. Dia bersyukur, dia rela, dia terima kehendak Tuhan, bahwa di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam kelemahan itu Tuhan memberikan dia kekuatan yang dia butuhkan, yang dia perlukan untuk melayani Tuhan. Nah, keempat ayat ini menggambarkan situasi dari seorang John Sung di masa akhir pelayanannya. Kalau kita lihat periode darah dan kubur dalam kehidupan pelayanan John Sung itu berlangsung dari tahun 1936 sampai 1944. Nah, periode darah itu berlangsung menurut seorang misionaris dari Australia, Schubert, yang melayani di Tiongkok. Dia mengatakan bahwa periode darah dalam kehidupan John Sung, dia adalah saksi mata yang melihat langsung kebangunan rohani yang dilakukan oleh John Sung.
Periode darah itu berlangsung dari tahun 1936 sampai dengan tahun 1939. Dan pada masa periode ini juga, negara Jepang pada waktu itu menginvasi negara Tiongkok. Jadi ada kondisi yang sangat tidak kondusif pada waktu itu. Peperangan terjadi, Jepang masuk ke Tiongkok, dan di saat yang bersamaan juga Jongsung terserang fistula, ya ada kebocoran di dalam ususnya. Dan ini membuat dia sangat lemah. Kebocoran ini membuat tubuhnya melemah, dan juga ada terjadi pendarahan di ususnya. Jadi kita lihat situasi pada masa pelayanannya tidak mendukung, ada situasi perang, ditambah lagi kesehatannya yang semakin memburuk. Nah, dalam kondisi yang sedemikian buruk, Jongsung menyadari, mengingat kembali bahwa Tuhan sudah menyatakan kepadanya dia punya waktu 15 tahun dalam pelayanan. Yang masing-masing periode dibagi 3 tahun. Dia sadar bahwa ini sudah mulai mendekati masa akhir pelayanannya. Dan oleh karena peperangan ini, Jongsung harus mengungsi, pergi ke kota-kota, ke desa-desa pedalaman untuk menghindari peperangan yang terjadi pada masa itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Jongsung? Pada pelayanannya di masa perang, dia pergi ke daerah Tiongkok Selatan, melayani di daerah pedalaman, ada disebut di sini tempatnya, Cawan, Kietyang, Yungchun, Chuanzhou, bahkan di Hinghua, tempat kota kelahirannya. Di sana ada 4.000 orang yang hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Jongsung. Dan dicatat ada 1.049 orang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan pada waktu itu. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia bergegas seolah-olah dikejar-kejar oleh waktu. Masa hidupnya yang sebentar lagi, dia berpindah ke Tiongkok Utara, mengunjungi Nanking, Hangzhou hingga Taiwan. Di sana didirikan sebuah tenda untuk masa yang sebanyak 1.000 orang. Dan di sini yang hadir kebanyakan adalah orang-orang Kristen. Ya. Lalu pesannya yang disampaikan di sini lebih kepada pesan kasih daripada teguran akan dosa. Lalu situasi itu juga tidak menyurutkan niat Jongsung untuk terus melayani Tuhan. Dia juga mendirikan Institut Alkitab yang ketiga. Sebelumnya dia sudah dirikan. Dan ini berlangsung di Fuzhou dari tanggal 24 Juli sampai 9 Agustus 1937. Ada 1.600 delegasi dari 9 provinsi. Ini dari provinsi yang ada di Tiongkok, karena waktu itu pecah perang antara Jepang dengan Tiongkok, sehingga tidak ada delegasi dari luar negeri. Namun demikian, ada 1.200 peserta yang menyelesaikan pendidikannya dalam institut yang diadakan oleh Jongsung ini. Nah, pertengahan bulan Agustus di tahun yang sama, tahun 1937 ini, Jepang sudah masuk ke Shanghai. Dan Jongsung mengetahui dia harus segera berpindah. Dan dia berpindah pergi ke sebuah kota pelabuhan, kota Amoy. Ini ada di bagian tenggara pesisir Tiongkok. Dari kota Amoy ini dia berencana ingin pergi ke Hong Kong. Tapi sayang 5 menit dia ketinggalan kapal. Jadi dia tidak bisa berangkat. Tapi atas pertolongan Tuhan, ada kapal lain yang berangkat untuk mengangkut pengungsi pada waktu itu. Berangkatlah dia keesokan harinya ke Hong Kong. Nah, setiba dia di Hong Kong, dia mendengar kabar bahwa di Amoy, kota Amoy tersebut sudah diduduki oleh Jepang. Ini adalah satu pertolongan Tuhan bagi Jongsung, karena kalau sampai dia tidak berangkat, kemungkinan dia tidak bisa melanjutkan tugas pelayanan. Nah, sesampainya dia di sana, di Hong Kong, dia juga berencana ingin melakukan kampanye ataupun kebaktian penginjilan ya, di Indochina. Ini adalah suatu wilayah. Pada masa itu Indochina wilayah yang tergolong termasuk dalam kategori wilayah Indochina adalah negara Vietnam, Laos, dan Kamboja. Tapi kadang-kadang juga meluas sampai ke Thailand, Myanmar, dan juga Malaysia. Nah, jadi dia pergi dari Haiphong. Ini Haiphong adalah satu pelabuhan di bagian Vietnam Utara. Dia pergi ke Hanoi, lalu ke Saigon. Nah, di Saigon ada satu kota, ada satu tempat wilayah bernama Kolon ya. Saya nggak tahu apakah ini benar bacanya. Nah, di situ ada komunitas orang Tionghoa yang sangat banyak. Jadi di sana dia melayani dan ada 212 jiwa yang diselamatkan pada waktu malam itu, dan 31 orang menyerahkan diri untuk pelayanan penuh waktu. Artinya pelayanan sepenuh waktu, full time sebagai hamba Tuhan. Dan
Dari kelompok itu juga terbentuk 15 kelompok penginjilan ya, terbentuk. Lalu dia juga melanjutkan pelayanan di kota Kunming, ibu kota dari provinsi Yunnan. Ini adalah provinsi China di Tiongkok, tapi berbatasan dengan Vietnam. Nah, di sana, menurut kesaksian para misionaris yang melayani di sana, setelah Jongsung melayani di kota Kunming ini, dikatakan bahwa gereja mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Terjadi pengakuan dosa secara terbuka, jemaat mengakui dosanya dan terjadi pertobatan sejati. Dan orang merasakan betul bahwa pelayanan Jongsung ini betul-betul disertai oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja setiap kali dia mengadakan pelayanan, banyak jiwa yang dimenangkan. Nah, ingat Bapak Ibu, kondisi Jongsung pada waktu ini dalam keadaan sakit. Tapi dia terus giat dan tekun melayani Tuhan. Lalu kemudian tidak hanya di Indochina, dia juga pergi memperluas pelayanan sampai ke Thailand. Pada musim gugur tahun 1938 dan awal 1939, dicatatkan dalam buku biografinya, Jongsung berkhotbah 2 kali sehari selama 1 bulan penuh di Bangkok yang dihadiri 800 sampai 1000 orang. Dengan kondisi fisik yang lemah, Jongsung dikuatkan Tuhan untuk melayani berkhotbah 2 kali sehari dalam 1 bulan penuh di Bangkok. Dan hasilnya apa? Dampak nyatanya ada 700 orang Kristen nominal. Nah, orang Kristen nominal adalah bahasa pasarnya adalah Kristen KTP. Orang-orang yang mengaku diri sebagai Kristen tapi tidak hidup sebagai seorang Kristen. Dikatakan ada 700 orang-orang yang mengaku Kristen mengalami pertobatan sejati. Lalu ada 200 kelompok penginjilan yang terdiri dari pria, wanita, pemuda bergabung ya. 200 orang ini bergabung dalam 70 kelompok penginjilan untuk pergi ke daerah Thailand, pelosok-pelosok untuk mengabarkan Injil. Dan disaksikan bahwa pertumbuhan gereja Presbyterian khususnya di Thailand yang awalnya ada 7.000 ya anggota, kini bertambah menjadi 9.000 anggota. Oleh karena pelayanan yang dilakukan oleh Jongsung. Kemudian dia tidak hanya pergi ke Thailand, dia juga dicatatkan ada pergi ke Malaysia dan juga ke Myanmar dan sampai ke Indonesia. Dikatakan di sini dari catatan buku biografinya, dia pergi ke kota-kota seperti Surabaya, Batavia waktu itu adalah nama lain dari Jakarta sekarang, ibu kota Hindia Belanda. Lalu ke Yogyakarta dan Semarang. Nah, pada pertemuan pertama di Batavia, di Jakarta, gereja Portugis bersejarah itu ada sebuah gereja Portugis di Batavia waktu itu, dipenuhi oleh 2.000 orang setiap malam. Datang untuk mendengarkan Jongsung. Dan sekitar 500 orang bertobat. Menunjukkan pertobatan yang sejati dan bahkan ada keinginan untuk melayani Tuhan. Lalu kemudian dalam pertemuan kedua, Agustus sampai September 1939, di Bogor ada 900 orang bertobat. Lalu dia mengadakan pertemuan juga di Surabaya, dihadiri 5.000 orang. Dan dikatakan juga banyak jiwa yang dimenangkan di sana. Lalu kemudian ada sekolah-sekolah Alkitab yang ada di seluruh Jawa, membentuk 635 kelompok penginjilan untuk pergi ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jongsung sadar bahwa Indonesia itu begitu luas. Jadi dia membentuk kelompok penginjilan yang sangat banyak dengan harapan supaya orang-orang ini bisa menjangkau daerah-daerah pelosok untuk memenangkan banyak jiwa. Lalu kemudian pada masa ini penyakitnya mulai kambuh kembali. Dan Jongsung harus kembali ke Singapura. Nah, Singapura dikatakan adalah markas lapangan, ya, pusat pelayanan Jongsung di Asia Tenggara. Jadi untuk pergi ke daerah-daerah Asia Tenggara, Singapura dijadikan basisnya, dijadikan markasnya. Nah, di sana ada satu sekolah, Chin Lien Bible School, yang didirikan pada 14 Mei 1937. Nah, di sini Jongsung mempersiapkan para pelayan Tuhan untuk pergi penginjilan dan memenangkan banyak jiwa. Nah, sebelumnya sudah terbentuk 183 kelompok penginjilan pada Oktober 1938. Lalu kemudian setelah dia kembali dari Indonesia, pergi ke Singapura karena sakit penyakitnya ini. Dalam pertemuan perpisahan terakhir di Singapura, November 1939, dikatakan ada 349 jiwa yang diselamatkan, bertobat. Lalu kemudian terbentuk lagi 21 kelompok baru penginjilan, selain dari 183 kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi ini adalah masa terakhir Jongsung melayani di Asia Tenggara. Karena penyakitnya sudah semakin parah, dia kembali akhirnya ke Tiongkok, ke Shanghai.
Nah, apa yang kita lihat dari periode yang pertama ini? Dari kisah periode darah yang dijalani oleh Jongsung. Nah, ada seorang pengamat yang melihat bahwa pelayanan Jongsung pada masa pecahnya perang antara Jepang dan Tiongkok adalah satu jalan yang dibentuk Tuhan supaya Jongsung pergi ke daerah pedalaman. Dengan kata lain, dia melihat bahwa ini adalah campur tangan Tuhan. Kalau tidak terjadi perang, maka tidak ada desakan bagi Jongsung untuk pergi masuk ke daerah-daerah. Sehingga terjadi kebangunan rohani yang sangat besar di daerah-daerah pelosok. Jadi dia melihat bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, dan kesusahan ini, bahkan juga sakit penyakit yang dialami oleh Jongsung, datang berbarengan dengan peristiwa perang antara Jepang dan Tiongkok, adalah untuk menggenapkan rencana Tuhan. Tuhan ingin Jongsung masuk ke daerah pelosok untuk mengabarkan Injil dan menggenapkan rencana Tuhan bagi semua orang yang diselamatkan. Bahkan karena perang ini dia harus pergi dari satu daerah ke daerah yang lain dengan bergegas, karena dia tahu waktunya tidak lama lagi. Dan kesusahan ini juga membuat Jongsung semakin dekat kepada Tuhan. Dia sadar tubuhnya sangat lemah dan tidak bisa melayani Tuhan dengan kekuatan sendiri. Ini membuat dia sering semakin dekat pada Tuhan, berdoa, bergantung pada Tuhan dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. Jadi sebagai orang beriman, kita melihat satu pelajaran penting dari apa yang dialami Jongsung adalah ketika kesusahan datang, penderitaan datang menghampiri kita, kita sebagai orang Kristen harus bisa melihat apa kira-kira rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang ingin dia kerjakan dalam hidup kita sendiri dengan peristiwa yang kita alami. Seperti Jongsung ini. Bapak Ibu, ada waktunya Tuhan izinkan kesusahan datang menghampiri hidup kita agar kita semakin dekat kepadanya. Agar kita bisa menggenapi rancangan yang sudah direncanakan dalam hidup kita. Supaya kita bisa semakin memenuhi apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, saya ingat satu kesaksian dari jemaat kita. Kalau Bapak Ibu masih ingat, almarhum Bapak Husein dan almarhumah Ibu Ailina. Waktu saya baru datang ke Batam, gereja mengadakan PRT ya di rumah Bapak Anton Sitorus. Saya masih ingat sekali. Waktu itu Ibu Ailina masih sehat, masih bisa main keyboard di rumah itu. Lalu dia minta pokok doa waktu itu. Dia bilang, doakan suami saya. Pak Husein pada waktu itu kalau diajak ke gereja selalu banyak alasan, tak mau datang. Lalu sampai-sampai Pak Husein mengeluarkan satu perkataan yang saya ingat sampai sekarang, kamu itu Tuhan Yesus sudah sampai masuk ke sumsum kamu. Apa-apa harus ibadah, harus ikut persekutuan. Sampai begitu ngomongnya. Tapi Ibu Ailina begitu teguh untuk mendoakan suaminya. Dan setelah itu tak berapa lama Ibu Ailina harus menjalani kemoterapi dan sakit. Pak Husein harus pergi bawa Ibu Ailina ke Jakarta. Dan dalam masa sakit itu kita melihat walaupun secara manusiawi kita pikir Ibu Ailina adalah seorang yang giat melayani Tuhan, kenapa harus mengalami sakit seperti itu? Dia juga rajin beribadah, rajin ikut persekutuan, bahkan melayani di persekutuan. Tapi dalam sakit penyakit yang dialami, ada satu hal baik yang muncul ya. Pak Husein akhirnya lebih dekat kepada Tuhan, mau datang ke gereja. Sepeninggal Ibu Ailina, Pak Arifin giat datang ke gereja, ikut beribadah, yang dulunya tidak mau. Dia sadar mungkin melihat kesaksian iman dari almarhumah istrinya yang begitu teguh sampai akhir hidupnya mengikut Tuhan. Dan doa-doa yang dipanjatkan oleh almarhumah Ibu Ailina untuk suaminya didengar oleh Tuhan. Dalam kondisi sakit seperti itu, akhirnya Ibu Ailina meninggal dan Pak Husein tinggal sendirian. Dan dia kita lihat aktif beribadah sampai masa akhir hidupnya juga dia kena sakit penyakit. Jadi Tuhan izinkan sakit penyakit menimpa keluarga ini, kemudian suaminya bisa dimenangkan dalam Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita juga mungkin pernah kita alami seperti itu. Ada waktunya kita mungkin sudah lama tidak berdoa, sudah lama tidak beribadah, lalu Tuhan mengizinkan masalah menimpa hidup kita, dan kita sibuk mencari pertolongan kiri dan kanan, dan tidak ada pertolongan sama sekali. Sampai akhirnya kita mau memandang ke atas. Tuhan mengizinkan kesulitan menghampiri hidup kita, bahkan sampai tidak ada jalan keluarnya. Untuk apa? Untuk membawa kita semakin dekat kepadanya. Jadi kalau ada kesusahan, kesulitan, bahkan penderitaan yang kita alami sebagai seorang Kristen, marilah kita
dengan pimpinan Tuhan, melihat ya, apa kehendak Tuhan bagi kita. Dan kiranya juga kesusahan, penderitaan itu tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya, semakin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Mencari kehendaknya, seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Johnson. Sakit penyakit, kondisi peperangan pada waktu itu mendorong dia untuk bisa melakukan penginjilan ke pelosok-pelosok. Menggenapi rencana Tuhan. Nah, ini pelajaran yang kita lihat dari periode darah ini. Kemudian kita masuk ke periode kubur. Di sini periodenya tidak banyak hal yang dikerjakan Jongsung karena dia sudah sakit ya. Nah, sebelum dia dilarikan ke rumah sakit, di catatan biografinya dikatakan bahwa Jongsung masih berkhotbah ya, dengan berapi-api sambil menahan rasa sakit di bagian perutnya. Jemaat tidak tahu. Sampai setelah khotbah dia pulang ke rumah lalu pingsan. Nah, setelah pingsan dia dilarikan ke rumah sakit. Desember 1940 Jongsung itu dirawat di Peking Union Medical College. Ini adalah rumah sakit paling bergengsi pada waktu itu. Dibawa ke sana untuk dirawat dan dia harus menjalani operasi. Dan ketika dia dibawa ke rumah sakit, ternyata dia didiagnosis kanker dan tuberkulosis di samping penyakit yang dia alami sebelumnya. Dan dia harus menjalani 3 kali operasi besar pada waktu itu. Dan dalam suratnya, Jongsung mengatakan, selama ini saya berdoa bagi orang lain. Tapi sekarang orang lain harus berdoa bagi saya. Dia sadar kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk pergi ke daerah-daerah melayani Tuhan seperti yang dulu dia lakukan. Dan Jongsung sadar satu hal juga bahwa memang harinya semakin dekat. Bahwa inilah kehendak Tuhan baginya. Dan pada masa ini Jongsung hanya bisa berkarya lewat tulisan. Dikatakan dia menuliskan 19 surat terbuka kepada para pemimpin gereja, menasihatkan mereka supaya tetap setia dalam pengajaran kitab suci, tetap berdoa, tetap lakukan penginjilan. Bayangkan Bapak Ibu, dalam kondisi sakit, yang mana biasa orang yang sakit yang dikuatkan atau memberikan nasihat, wejangan, ini sebaliknya Jongsung memberikan nasihat kepada rekan-rekan sepelayanannya. Lalu kemudian dalam masa sakit ini juga dia menggubah 5 lagu pujian baru ya, untuk dinyanyikan oleh orang-orang percaya. Nah, pada masa sakit ini juga dia mendapat kabar duka tentang kematian putra tunggalnya, Joshua. Nah, putranya ini diharapkan oleh Jongsung pada waktu itu ingin meneruskan tugas pelayanan bagi Tuhan. Tapi Tuhan berkehendak lain, putranya harus meninggal. Dan dalam kesemua itu Jongsung mengutip perkataan Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dia berserah kepada Tuhan. Dan menjelang akhir hidupnya, 2 hari sebelum dia wafat, sepertinya dia sudah tahu, karena dia nanti mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, jangan berharap saya sembuh. Karena kehendak Tuhan, Bapa sudah mengatakan, Tuhan sudah mengatakan kepada saya harus pergi meninggalkan dunia ini. Jadi 2 hari sebelum dia meninggal, dia masih memberikan petunjuk mengenai pelajaran Alkitab yang harus diajarkan, kelanjutan pelayanannya, apa yang harus dikerjakan kalau dia sudah tidak ada. Begitulah semangat seorang Jongsung di dalam melayani Tuhan. Lalu kemudian 2 hari kemudian, Agustus, ya, tanggal 18, jam 7:07, Tuhan memanggilnya pulang. Ini adalah gambar kuburan Jongsung di Beijing. Dan menurut kesaksian orang-orang yang melihat dia menutup mata waktu itu, Jongsung dikatakan meninggal dengan senyuman di wajahnya. Seolah menandakan dia telah menemukan perhentian di pangkuan Tuhan. Dia menyelesaikan pertandingannya dengan sangat amat baik. Tugas pelayanan masih dia pikirkan. Bahkan ketika dia berada di tempat tidur, sudah terbaring lemah dan sakit. Nah, dalam masa periode kubur ini, apa pelajaran yang bisa kita tarik dari kehidupan Jongsung? Pertama, kita belajar dari Jongsung bagaimana dia berserah kepada Tuhan. Berserah kepada kehendak Tuhan. Dia tahu bahwa memang dia harus meninggalkan dunia ini. Pelayanannya hanya 15 tahun waktunya diberikan. Dan kalau kita pikir-pikir, orang yang begitu efektif bagi pelayanan Tuhan, kenapa harus hidupnya singkat seperti itu? Tapi Tuhan punya rencana Bapak Ibu. Rencana Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan setiap orang. Dan Jongsung belajar untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Dia tidak menunjukkan sikap kecewa, marah kepada Tuhan. Dia menerima semuanya. Makanya dia katakan kepada orang-orang di sekitarnya, jangan berharap saya sembuh. Meskipun kamu doakan saya, tapi saya tidak akan sembuh. Karena Tuhan sudah mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkan dunia ini.
dalam kondisi sakit itu. Dan kita belajar senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam situasi sulit sekalipun. Dalam kehidupan kita tentu kita punya banyak kehendak, banyak rencana. Ada waktunya, rencana yang kita inginkan, Tuhan kabulkan, Tuhan berikan. Tapi ada waktunya juga, Tuhan tidak menjawab, memenuhi kehendak kita. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam situasi yang seperti itu? Kita harus berserah kepada Tuhan. Ada waktunya kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan. Tapi ada waktunya kita sakit, Tuhan tidak sembuhkan. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi kita harus selalu ingat, Tuhan punya rencananya sendiri. Dan kita harus belajar seperti Paulus dan Jonsung. Ketika berdoa dan tidak ada kesembuhan yang diberikan Tuhan, maka kehendak Tuhan bagi kita untuk menempuh jalan itu. Yang kita harus lakukan adalah berserah. Nah, penyerahan diri kepada kehendak Tuhan akan menuntun kita kepada rasa syukur kepadanya. Kalau kita tidak berserah, tidak menerima keadaan, tidak menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa bersyukur. Sulit untuk bersyukur karena apa yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi seketika kita berserah kepada Tuhan, maka ucapan syukur itu akan mengalir dengan sendirinya dari mulut kita, dari hati kita kepada Tuhan. Jadi apa pergumulan kita saat ini Bapak Ibu? Apakah ada hal-hal yang mungkin sudah lama kita doakan, tapi masih tak kunjung dijawab oleh Tuhan? Mungkin sudah waktunya kita sadar bahwa kehendak Tuhan bukan seperti yang kita kehendaki. Dan kita harus terima itu, dan belajarlah untuk bersyukur dalam segala situasi, baik itu buruk maupun baik. Selalu percaya kehidupan orang Kristen sudah diatur Tuhan sedemikian rupa. Tuhan punya rencana dan rencananya adalah rencana yang terbaik. Rencana kita mungkin kita pikir baik, tapi rencana Tuhan itu jauh-jauh lebih baik. Jadi ini pelajaran yang kita tarik dari periode kubur ini. Nah Bapak Ibu, mari kiranya kita juga bisa menarik pelajaran tersendiri dari kisah pelayanan Jonsung, dua periode ini, periode darah dan periode kubur. Dan marilah kita belajar untuk selalu menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, dan menerima kehendak Tuhan yang ditetapkan bagi kita, supaya kita bisa bersyukur selalu kepadanya. Amin, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajarilah kami untuk selalu berserah penuh pada kehendak-Mu. Ajari kami untuk melihat kesusahan, penderitaan yang kami alami dalam hidup ini sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang percaya, selalu memiliki maksud dan tujuan. Sehingga kami belajar untuk bisa menerima kondisi apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa bersyukur, bisa memenuhi, menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, ajari kami juga setiap waktu untuk berserah penuh kepadamu, bersandar kepada kehendak-Mu, memohon pimpinan-Mu dalam setiap hal yang kami ingin lakukan, agar apa yang kami jalani sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni kami dari segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.